Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Uh, Terima kasih sudah bersedia hadir di webinar kami di siang hari ini. Perkenalkan saya Rain Mahatma dari digitalis.id dan juga Fexamium Foundation. Siang hari ini akan memberikan pemaparan mengenai update blockchain di tahun 2020. Nah, yang namanya dunia blockchain dan kripto ini setiap 3 bulan sekali biasanya ada update dan ada perkembangan besar ya. Jadi setiap 3 bulan benar-benar banyak berita baru yang kadangkala cukup besar sehingga kita perlu update dengan durasi yang singkat ya, setiap 1-3 bulan. Sebelum mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada beberapa partner media kami yang memungkinkan webinar ini bisa berlangsung dan Anda bisa hadir bersama kami di sini. Dan juga dari partner media kami dari ngampus.com yang bersedia membantu kami mendistribusikan sertifikat kepada para partisipan, dan juga Trusty.id yang memberikan blockchain, menggunakan blockchain untuk memberikan sertifikat kepada Anda, para partisipan. Oke, sebelum kita mulai, ini ada sedikit pengumuman bahwa siang hari ini, selama webinar live ini, Anda bisa mendapatkan free 50 Vex dengan cara Anda harus mendownload dulu Vex Wallet ya. Ini saat ini baru ada di Android, kemudian Anda membuat akun blockchain Vex di situ, yang mana akun ini berisi 12 karakter, dan kami nanti akan secara otomatis mentransfer ke Anda, jadi Anda tidak perlu ngabarin kami akun Anda itu apa ya. Jadi semua akun yang di-create itu bisa transparan terlihat di explorer.fexamium.com. Nah, mungkin Anda yang baru pertama kali melihat ini apaan sih blockchain wallet ya, mungkin Anda perlu belajar sedikit di URL di bawah ini ya. Di URL ini juga ada video penjelasannya. Jadi Anda yang pengen tahu tentang blockchain itu harus download Vex Wallet ini dan Anda coba menggunakan dApps di dalamnya. dApps itu decentralized apps, dan Anda juga dikit-dikit belajar yang namanya private key itu apa sih. Private key itu nggak sama dengan username dan password ya, itu lebih mirip pin ATM dan juga kartunya gitu ya. Jadi ya, Anda bisa lihat lebih lengkap di URL di bawah ini. Dan ini informasi sekitar 2 minggu lalu kami mengadakan webinar bersama kodepolitan.com yang adalah media pemrograman terbesar di Indonesia, dan Anda bisa lihat detailnya di URL di sebagai berikut. Dan ini banyak yang teknis untuk programming. Nah, slide saya hari ini bukan tentang dasar blockchain. Jadi kalau Anda ingin mempelajari lebih dalam dasar-dasarnya, Anda bisa melihat di video YouTube di bawah sini, di slide ini ya. Nah, saya hanya jabarkan poin-poin intinya saja. Dan blockchain itu memiliki beberapa karakter sebagai berikut. Dan ya, Anda bisa baca sendiri ya, karakter dari blockchain itu bisa menyimpan data berbeda dengan protokol internet seperti HTTP. Nah, dan blockchain ini sangat menarik karena inovasi yang dihasilkan blockchain itu menurut saya bisa memakmurkan bangsa. Ya, karena berupa market creating innovation. Nah, Anda bisa lihat sendiri URL ini detail artikelnya ada di sini. Ini artikel saya di HackerNoon, itu media IT yang cukup besar di dunia dan masuk di featured artikel di sini. Nah, lebih lengkapnya Anda bisa baca di URL di bawah. Nah, sebagai pengantar juga, blockchain ini sebetulnya adalah sebuah layer value yang sebelumnya tidak ada di internet. Ya, dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan konten dengan murah dan juga gratis ya. Tapi masalahnya uang atau sebuah value itu tidak boleh di-copy tanpa batas seperti halnya file MP3. Jadi dengan adanya blockchain itu sebuah internet bisa menjadi internet of value, yang mana dia bisa mengamankan sebuah value, baik itu digital currency atau token yang memiliki nilai gitu ya. Nah, oke, sekarang saya mulai bahas beberapa update blockchain di beberapa negara ya. Semuanya dimulai dari Oktober 24 ya, di mana waktu itu Presiden Xi Jinping
Dia bilang bahwa kita negara Cina harus menggunakan blockchain untuk memberikan terobosan bagi negara kita. Dan ini terlihat di di media dari Cina. Ini di media ini memperlihatkan bagaimana Xi Jinping memerintahkan semua jajarannya untuk menggunakan blockchain. Nah, ini ada sedikit videonya, coba kita lihat dulu. Oke, saya juga nggak tahu dia ngomong apa, tapi kebetulan ada orang yang sudah menerjemahkan beberapa poin dari speech-nya Presiden China saat itu ya. Jadi ini linknya ada di kanan bawah. Jadi kita bisa lihat di sini apa sih yang ditekankan oleh Presiden China saat itu ya. Ini beberapa keyword yang muncul dari speech-nya dia ya. Keywordnya sangat-sangat banyak nih. Ada kata investment, ada kata strengthen the talent pool, ada kata financing loan for SME, ada kata blockchain plus, dan banyak-banyak lainnya. Jadi bisa dibilang Presiden China itu benar-benar serius untuk menerapkan blockchain dan ingin menjadi leader yang men-setting standar di dunia. Ya, ini kayaknya semua bidang ada nih. Ada education juga di sini, ada employment, kemudian setiap kota terhubung dengan menggunakan blockchain juga ya. Jadi istilahnya apa ya? Bukan Internet of Things, tapi Internet of Blockchain. Jadi data di IoT dimasukin ke dalam blockchain. Jadi muncul istilah yang namanya Internet of Blockchain ya. Ya, banyak keyword-keyword di sini. Dan ini sangat menarik ya karena China adalah negara yang sangat besar dan ini akan berkemungkinan juga akan berpengaruh juga ke negara lainnya. Nah, tadi meeting Presiden China tadi di bulan Oktober 2019 ya. Nah, kita bisa lihat di Februari 2020 ini muncul yang namanya white paper dari Blockchain Based Service Network dari China. Dan ini versi terbarunya Februari 5, sebenarnya ada juga yang versi September, tapi yang paling update yang ini. Anda bisa lihat URL-nya di kanan bawah sini sudah saya upload. Nah, yang menarik dari white paper ini adalah Anda bisa lihat ya, ini gambar ini adanya di white paper yang versi China, yang bahasa China, dan sudah beberapa poin sudah ditranslate ya. Anda bisa lihat di sini meskipun China membuat blockchain konsorsium, nah ternyata dia juga mengakomodasikan blockchain yang publik lainnya ya. Di sini terlihat ada EOS, ada ETH ya, dan artinya ada interconnectivity di sini ya. Interconnectivity itu artinya bisa saling berbicara dengan blockchain yang lain. Nah, selama tahun 2020 ini bukan cuma China saja yang mengeluarkan white paper, tapi juga India yang namanya Blockchain the India Strategy ya. Anda bisa lihat di sini dia menekankan beberapa macam use case, dan di sini ada land record, ada farmasi, ada sertifikasi untuk edukasi, ada supply chain imunisasi, ya, ada cheat funds. Cheat fund ini bahasa Indonesianya arisan. Ya, arisan kan harusnya marketnya besar sekali ya, dan itu harusnya bisa, menurut white paper ini bisa di blockchain kan, dan bisa menambah trust dan unlock value creation di sini. Nah, ini kalau Anda mau tahu detailnya lebih lanjut bisa baca white papernya, roadmap-nya di URL di bawah ini. Nah, di sini Anda bisa lihat nomor 3 ya, ternyata di India juga mengatakan oh ini blockchain bisa untuk memblockchain-kan sertifikat kelulusan ini. Ada yang bilang supaya tidak repot mengesahkan lagi. Jadi kalau udah 5 tahun lulus harus, wah ini sudah habis nih, istilahnya apa ya, pengesahan minta tanda tangan tuh ya. Nah itu kan repot tuh, bolak-balik. Tapi kalau dengan blockchain itu tidak perlu minta tanda tangan lagi untuk di fotokopinya kita gitu ya. Ya apa, legalisir ya istilahnya. Legalisir ijazah bisa otomatis dengan blockchain. Nah, satu hal yang menarik lagi dari white paper India adalah ada kalimat ini, satu paragraf ini.
Jadi di sini dari peneliti blockchain India bilang dengan adanya blockchain selama ini pemerintah yang ngurusin registrasi tanah itu kayak nggak adding value, tidak adding value kepada transaksi ya. Jadi cuma maintain ledger doang, cuma collecting apa nih stempel mungkin ya. Tapi dengan adanya DLT dan blockchain, DLT ini distributed ledger teknologi ya, government tidak perlu repot memaintain data. Jadi government hanya menjadi salah satu player di dalam networknya doang ya. Dan government tidak perlu mendeploy resource untuk memaintain data ya. Ini istilahnya di roadmap ini adalah disintermediation of government. Nah, ini cukup menarik ya, dan ini kemungkinan bakal kejadian beberapa tahun ke depan ya, tentu dengan beberapa baby step yang diperlukan untuk menuju ke arah sana. Bagaimana dengan Australia? Nah, muncul lagi yang namanya sertifikat kelulusan untuk edukasi. Ya, seperti halnya di India tadi ya. Sini saya kasih tanda di sini. Ternyata di Australia juga sama, dia mengatakan ini dibutuhkan gitu ya. Nah, kebetulan kita di Indonesia juga sudah punya sampelnya yang bisa membuat sertifikat untuk kelulusan, yaitu trustee.id. Nanti siang ini juga akan present ya. Nah, di roadmap ini dari Australia juga mengutamakan agriculture dan juga untuk KYC. Juga ada 12 langkah di sini. Nah, ini langkahnya detailnya bisa Anda baca di URL di bawah ini. Nah, bagaimana dengan Amerika? Nah, Amerika tentu ada banyak juga ya, tapi yang saya bahas di sini saya hanya pilih-pilih yang menurut saya bagus ya. Jadi tidak semuanya bisa saya bahas di sini. Nah, kalau di Amerika di kisaran bulan Maret akhir ya, Maret 2020 itu dari komite DPR atau kongresnya itu membuat hearing tentang guna blockchain untuk small business. Ya, itu Anda bisa lihat URL-nya di sini. Dan yang menarik dari hearing ini, yang videonya ada di YouTube, Anda bisa googling videonya tadi. Sangat menarik karena menarik dan mendalam ya. Itu ada salah satu anggota DPR yang dia mengatakan kalimat di sini yang saya ketik di sini. Jadi internet ini sangat terkonsentrasi hanya ke beberapa pemain besar yang mana mereka mengumpulkan data yang sangat banyak. Bahkan UKM itu tergantung dari perusahaan besar ini dalam hal melakukan iklan dan juga mendistribusikan produk mereka. Juga cyber security dan juga cloud. Jadi seperti halnya kalau Walmart datang ke kota kecil, itu lawannya adalah pemain-pemain kota kecil di kota tersebut gitu ya, online, toko-toko offline atau online di kota kecil tersebut. Jadi gimana caranya Anda bisa berkompetisi melawan pemain besar ini? Dan si ibu ini bilang teknologi blockchain bisa membantu bisnis kecil untuk berkompetisi di playing field yang lebih adil dengan perusahaan besar, karena bisa mengurangi ketergantungan terhadap third party intermediaries. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik untuk saya. Kenapa? Karena yang ngomong ini adalah orang USA. Ya, orang USA, dia ngomongin ini UKM kok banyak yang tergantung sama perusahaan besar yang dari USA juga ya. Nah, ini sangat menarik untuk saya. Ya, sebenarnya latar belakangnya maksudnya kenapa sih? Apa sih yang terjadi di sini? Ya, yang terjadi adalah dengan internet saat ini, internet yang tanpa blockchain ya. Nah, internet sekarang ini seperti Disneyland. Disneyland hanya sebuah istilahnya apa ya, analogi contoh ya. Ini contoh di sini adalah Disneyland di sini. Misalnya ada orang buat restoran di Disneyland, terus kok rame banget. Ya udah kita bikin sendiri Disneyland-nya gitu ya. Ini Disneyland mungkin Anda bisa ibaratkan yang lain kayak misalnya Ancol atau mungkin pemilik mall gitu ya. Mereka lihat loh ada restoran ramai, kita bikin sendiri, taruh di posisi yang lebih bagus daripada restoran yang itu, gitu ya. Nah, ini selama ini terus terjadi, dan contohnya ada banyak, Anda bisa lihat di URL yang saya berikan di bawah ini. Contoh yang belum lama terjadi adalah Google Flight ya. Anda lihat di sebelah kanan ini ya, kalau Anda cari tiket Jakarta ke Surabaya itu
selama 5 tahun, mungkin dari tahun 2012 sampai 2019 itu biasanya yang muncul paling atas adalah Traveloka dan tiket. Ya, tapi setahun belakangan muncul tuh ada yang namanya Google Flight. Ya, padahal apa? Padahal Traveloka dan tiket itu selama sekian tahun udah terus bayar iklan, ngurusin rankingnya mereka di Google, gitu ya. Tiba-tiba Google bilang, oh ini kok menggiurkan ya, ya udah kita coba bikin sendiri, gitu ya. Dan ini terjadi karena memang struktur internet dengan HTTP itu tidak memiliki fitur untuk menyimpan value ya. Jadi muncul aplikasi platform centralized yang mereka memiliki daya tawar tanpa batas ya. Nah, ini Anda bisa baca detailnya di sini, dan blockchain itu bisa membantu mengurangi daya tawar dari platform teknologi besar ya. Jadi emang teknologi yang bisa melawan ya hanya blockchain gitu untuk saat ini ya, memiliki kemungkinan ya. Nah, kadang saya juga mikir ya, kalau misalnya orang DPR US aja khawatir tentang SME kok tergantung gitu ya. Ya, Indonesia bagaimana gitu ya. Indonesia kita bisa lihat ya, UKM kalau misalnya mereka mau ngiklan, oh jualan bakso nih di Jakarta Selatan ya, itu kan pakai yang namanya Facebook Ads location based ya. Saya sendiri background saya adalah digital marketing ya. Jadi yang namanya iklan online di Indonesia ya tergantung gitu ya. Dan padahal UKM ini menguasai lebih dari 80% ekonomi gitu ya. Ya, ini sebenarnya situasi yang sangat concern. Kita ini sangat concern. Dan di Vexamium kita sebagai platform blockchain ya, kita mengajak para developer untuk bisa mengubah hal seperti ini ya, supaya kita bisa mengurangi ketergantungan kita dengan platform dari luar negeri ya. Jangan sampai yang concern hanya orang DPR USA ya. Harusnya orang Indonesia lebih concern lagi loh. Ini platform ini basisnya bukan dari Indonesia gitu. Nah, apakah hal-hal tadi itu masa depan yang jauh banget gitu ya, 5 tahun lagi mungkin? Nah, kemungkinan sih enggak ya. Kita bisa lihat bulan ini ada kabar bahwa digital currency dari China akan menggunakan digital currency-nya untuk pembayaran transportasi ya, termasuk juga transaksi di Starbucks dan McDonald ya, termasuk 19 perusahaan lainnya. Nah, ini hal yang menarik ya, karena dengan digital money yang sudah berbasiskan blockchain, itu sekarang uang menjadi bersifat programmable ya, bisa diprogram ya. Misalnya kalau sudah sampai lokasi tujuan, maka depositnya pindah dari penumpang ke transporter. Jadi harus menggunakan location base, atau mungkin ya di tap mungkin juga bisa ya, nggak harus pakai location base. Nah, kalau transaksi retail ya bisa otomatis memotong pajak ya. Ini pajak ini yang memang sangat menarik ya. Dan berita ini selama sebulan terakhir ada di mana-mana. Ini semua berita dari bulan Maret dan April. Ya, makanya saya bilang Q1 2020 karena semua beritanya di Q1 semua ya. Digital dollar juga lagi banyak dibicarakan sebulan 2 bulan terakhir ini. Dan juga di Rusia, BRI CS ini B-nya Brazil, Rusia, India, China, S-nya South Africa. Ya, kadang-kadang dulu ada yang bilang BRICS itu I-nya Indonesia, tapi di artikel ini konteksnya I-nya adalah India. Ya, ternyata ada kebutuhan supaya mereka tidak terlalu tergantung pada USD dalam perdagangan internasional ya. Jadi sudah mulai dibicarakan oleh beberapa negara untuk shared crypto ya, pemakaian bersama. Nah, baru-baru ini juga ada riset dari seorang konsultan ya. Di sini dia mengatakan kenapa sih central bank tertarik dengan digital currency ya. Ada 3 hal ya. Payment network yang convenience, lower cost ya, karena sifatnya yang peer-to-peer, menghilangkan middleman. Kemudian bisa mengurangi pelanggaran pajak ya, transaksi bisa otomatis setiap terjadi pembelian dan penjualan. Bisa mengontrol money supply untuk monetary policies. Jadi mengontrol uang ini bisa lebih cepat ya. Beda sama kalau masih pakai uang cash itu, untuk menarik uang beredar mungkin butuh waktu lebih lama daripada menggunakan blockchain yang bisa lebih cepat. Nah, ini juga kebetulan kurang lebih mirip dengan
artikel yang pernah saya buat tahun lalu, ya bulan Agustus ya. Di sini saya bilang Indonesia kenapa sih membutuhkan rupiah digital? Ya ada beberapa hal yang menurut saya penting. Nah, kalau rupiah sudah di dalam blockchain, itu sifatnya menjadi programmable dan bisa menjadi semacam API, ya orang bisa connect dan terintegrasi. Nah, mungkin kalau Anda pernah baca, ada yang banyak orang bilang future of money adalah API, ya bisa asal bisa colok API dan otomatis terkonek. Nah, selama ini kan kita membangun bisnis dengan ini ya keterbatasan mata uang yang fiat ya, sulit ditransfer, mahal, lambat ditransfer. Nah, kalau misalnya aturan terkait pajak sudah dikodekan dalam smart contract, itu regulasi bisa automated. Ya, jadi hal ini bisa dengan drastis merubah bagaimana semua pihak berinteraksi dengan mata uang. Ya, ini suatu hal yang sangat menarik. Nah, ada seorang praktisi dia nulis blog ya, blockchain dan smart contract di sini punya potensi untuk memakan semuanya. Jadi sejarahnya itu kan toko offline itu terdisrupsi oleh online marketplace. Nah, kemungkinan ke depannya kalau misalnya yang saya bilang tadi bisa menjadi kenyataan, itu blockchain dan smart contract bisa memakan online marketplace. Ya, ini tidak tahu apakah jadi kenyataan, apakah 1, 2, 5 tahun atau 8 tahun, itu silakan dianalisa masing-masing. Nah, diingatkan lagi ya, kita hari ini ada free 50 facts. Ya, caranya Anda harus download Facts Wallet dan buat akun blockchain Facts ya. Dan mungkin Anda perlu baca-baca juga tentang blockchain wallet dan decentralized wallet itu seperti apa ya di URL sebagai berikut ini. Ya, kita ada waktu mungkin sampai jam 5 kurang ya. Oke, terima kasih. Itu aja presentasi saya.